Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang indah anak-anakku semua. Hari ini ada sedikit pembahasan tentang fisika atom. Meskipun kalian sudah membuat tugas kemarin itu ya, tentang perkembangan model atom dari Dalton, dari Demokritus ya, dan juga Aristoteles. Kalau sejarahnya si Demokritus ini katanya atom itu bisa dibagi-bagi sampai kecil, tapi ada endingnya gitu. Tapi di era yang sama Aristoteles itu malah berkata kebalikannya gitu. Jadi kalau ada sebuah partikel terus nanti dipotong kecil-kecil, dia itu akan selalu lebih kecil lagi sampai tak hingga. Maksudnya kecil sekecil-kecilnya, sekecil-kecilnya benda tetap bisa lebih kecil lagi, bahkan lebih kecil dari atom. Itu kata Aristoteles, filsafat saat itu ya. Kalau kata Demokritus, ya mentok sampai atom, ya kan, atomos itu ya, tidak bisa dibagi lagi. Next, kemudian ada Dalton. Kalian tahu sejarahnya seperti apa, bentuknya bola, pejal. Kemudian ada dilanjutkan sama J.J. Thomson, bentuknya roti, kismis ya, undi-undi. Terus dilanjutkan lagi sama Rutherford, lalu dilanjutkan juga sama Bohr. Terus ada beberapa ilmuwan yang lain tentang fisika kuantum, dan kalian belajar kimia juga menggunakan teori atom kuantum ya, karena kalian juga udah tahu ada nilai-nilai bilangan kuantum juga di kimia ya, itu di kelas 10 kimia. Oke. Nah, yang hari ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu cabang dari teori atomnya Bohr, itu adalah spektrum atom hidrogen. Nah, seperti itu. Ya. So, kalau spektrum atom hidrogen ini sebenarnya dulu pas penelitiannya itu menggunakan atom hidrogen, udah tentu yes ya. Nah, ternyata atom hidrogen itu kalau dia itu berpendar, dia itu bisa menyerap, dia juga bisa mengemit. Emit itu memancarkan gitu ya, memancarkan frekuensi tertentu atau panjang gelombang tertentu. Nah, itu namanya spektrum. Itu berarti panjang gelombangnya nggak cuma satu ya, bisa lebih dari satu. Oke. Nah, ini spektrum gelombang yang dipancarkan itu terjadi kalau elektron itu bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Kalau ini maksudnya kan dari gambar ini kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Misal ada deret Lyman gitu ya. Deret Lyman itu bekerja pada spektrum ultraviolet, misalnya dari N2 ke N1, 3 ke 1, 4 ke 1. Jadi whatever sampai ke N sama dengan 1. Termasuk sebenarnya 6 ke 1 bisa, 5 ke 1 sampai tak hingga ke 1 juga bisa aja gitu ya. Itu contohnya adalah yang deret Lyman. Kemudian ada juga Balmer yang cahaya tampak. Balmer ini karena di cahaya tampak, berarti sebenarnya sama manusia bisa dilihat ya. Kalau di Wikipedia misalnya, kalian lihat di Wikipedia itu warnanya dominannya adalah warna merah buat Balmer. Oke. Kemudian ada lagi, ada Passion, Blackhead, dan Fun, itu inframerah. Inframerah satu, inframerah kedua, sama inframerah ketiga gitu. Nah, di sini karena adanya step-step kayak gini nih, itu artinya menurut Bohr itu spektrum atom hidrogen itu enggak diskret, enggak continuous gitu, tapi diskret. Diskret itu artinya kepotong-potong. Kalau continuous itu artinya dari sini tuh halus semua gitu. Jadi ini tuh enggak akan terpisah jadi kayak tangga gini. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan sebuah tangga, itu tangga itu adalah sebuah diskret. Tapi kalau misalnya kalian membayangkan sebuah papan miring atau benda yang memiliki bidang miring, lurus aja, itu namanya continue gitu ya. Oke, kalau katanya Rutherford itu continue. Tapi oleh spektrum atom hidrogen saat itu eranya Bohr, itu ternyata dapatin beberapa tingkat energi seperti ini, dan dapatnya adalah diskret. Oke. Dan dari gambar ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa deret Lyman itu berpindah dari kulit manapun ke kulit satu, deret Balmer dari manapun ke kulit dua, Passion
itu dari manapun ke kulit 3 ini ya, misalnya 4 ke 3, 5 ke 3, 6 ke 3, 7 ke 3, 900 ke 3, misalnya kayak gitu ya. 900. Dan yang terakhir ada deret fun, itu dari kulit manapun ke kulit 5, dan ini nggak bisa kalau 4 ke 5 gitu ya, nggak ya. Kalau fun ini berarti yang lebih dari 5, misal 6 ke 5, 9 ke 5, itu misal seperti itu. Yes. Oke. Kalau ingin mencari panjang gelombangnya, itu kita menggunakan persamaan ini. Di persamaan untuk mencari panjang gelombang, 1 per lambda sama dengan R, dalam kurung 1 per N tujuan kuadrat kurangi 1 per N asal kuadrat. N itu yang ini, angka-angka ini. Tujuan itu artinya misalnya nih, Laiman nih ya, 2 ke 1 berarti kan asalnya 2, tujuannya 1 gitu. 4 ke 1 berarti asalnya 4, tujuannya 1. Kayak gitu. Oh my god, ini ngetiknya agak salah ya. Ini lambda ya, bukan D ya. Lambda panjang gelombang, R-nya adalah tetapan Rydberg 1,097 kali 10 pangkat 7 meter. N-nya ini tadi ya, N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita mau cobain salah satu soal latihan. Di model atom Bohr, untuk atom H hidrogen menempatkan elektron pada tiap lintasan dengan memiliki spektrum dengan panjang gelombang ini. Ini kan tadi persamaan ini. Tuh. Yes, oke. Spektrum cahaya tampak dapat dijelaskan apabila elektron berpindah dari suatu lintasan B ke lintasan A. Di antaranya dari, di sini key-nya adalah cahaya tampak nih. Spektrum cahaya tampak itu nanti dari mana ke mana gitu. Yes. Sebenarnya kita bisa lihat dari yang ini tadi. Dari grafik ini. Ya. Kalau gitu berarti kita ambil yang cahaya tampak kan udah tentu yang Balmer dong ya. Jadi jawabannya bisa aja 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2, 6 ke 2 gitu. Pokoknya endingnya itu adalah 2. Dari sini berarti jawabannya yang endingnya 2 adalah yang B. Yes, B ke lintasan, lintasan B ke lintasan A, berarti A-nya itu yang 2 ya ini. Oh yes, jawabannya B. Gitu. Next ya. Dalam spektrum atom hidrogen, rasio panjang gelombang terpendek. Rasio itu adalah perbandingan panjang gelombang terpendek untuk radiasi Paschen terhadap panjang gelombang terpanjang radiasi Balmer. Kalau ini kan berarti kan perbandingan punya Paschen dan Balmer. Di sini ada clue-nya juga. Panjang gelombang terpendek. Kalau yang Balmer panjang gelombang terpanjang. Kita lihat lagi di sini Paschen sama Balmer. Paschen itu kalau endingnya 3, Balmer kalau endingnya atau tujuannya adalah 2. So menggunakan persamaan tadi ini kita akan dapetin ini ya, cari yang Paschen dulu. Tadi kan ada Paschen sama Balmer ya. Paschen terpendek itu artinya gimana biar caranya lambdanya pendek, itu berarti kita pakai N-nya itu dari yang paling jauh. Berarti kan tak hingga gitu ya. N yang paling jauh. Terus tujuannya kalau Paschen itu kan tujuannya ke N sama dengan 3. Ini 3 itu adalah tujuan, asalnya dari tak hingga. Pakai persamaan tadi ini. Nah ini karena bentuknya itu adalah perbandingan, R-nya nggak harus dimasukkan. Kalau kalian masukkan juga nggak masalah ya. Tapi ini kita pakai R aja, tetap R, nggak usah dimasukkan angkanya. 1 per lambda punya Paschen sama dengan konstanta Rydberg. 1 per tujuannya 3 kuadrat dikurangi sama 1 per tak hingga kuadrat. Ini kan 0 ya. 1 per 3 kuadrat berarti 1 per 9. Kita dapatin R per 9. Kita balik jadinya adalah 9 per R. Good. Seperti itu. Yang Paschen kita udah dapat. Next, Balmer. Kalau kita mencari yang terpanjang berarti cari N yang terdekat di atasnya. Jadi kalau misalnya Balmer yang 2 berarti ambil 3. Kalau Lyman yang 1 berarti ambilnya yang 2. Bracket yang 4 berarti nanti asalnya dari yang 5 gitu. Jadi yang terdekat. 1 per lambdanya punya Balmer sama dengan R, ini tujuannya 2. Balmer tadi tujuannya ke nomor 2. Terdekatnya adalah nomor 3. So 1 per 4 kurangi 1 per 9 kita sambungin ya karena beda penyebutnya.
samain penyebutnya jadinya 36. Yang ini dapatnya adalah 9, yang ini dapatnya 4. 9 kurangi 4, 5. Oke. Karena ini masih 1 per lambda, berarti lambdanya kita balik 36 per 5R. Tuh, kayak gitu ya. Nah, sampai sini kita tinggal bandingkan nih. Tadi yang dibandingkan apa sih? Gitu. Kita lihat dari soalnya lagi. Yang dibandingkan itu adalah punya Paschen terhadap Balmer. Berarti Paschen yang di atas, Balmer yang taruh di bawah. Oke, Paschen yang taruh di atas, Balmer taruh di bawah ya. Berarti ini dibagi sama ini. Atau bisa aja tinggal 9 per R dikali ini kan ya, dibalik ya kan. 5R per 36. Oke. So R-nya dibuang, hilang. 9 sama 36 dapat 4 ya. 5-nya dapat di atas. Jadi jawabannya adalah 5/4 atau 5 per 4. Kita cek ke soalnya lagi, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nah gitu. Yes, satu lagi yang ini. Udah ada jawabannya. Deret Balmer untuk atom hidrogen bersesuaian dengan perpindahan elektron dari tingkat eksitasi ketiga dan yang lebih tinggi menuju keadaan bilangan kuantum n sama dengan 2. Berarti ini dari 3 ke 2. Sebenarnya Balmer ya kan. Karena ke 2. Oke. Apabila energi ionisasi atom hidrogen sebesar 13,6 elektron volt, maka panjang gelombang maksimum pada deret Balmer. Berarti kalau kita cari yang maksimum, berarti kita pakai yang di dekatnya. Ini udah bener ya, karena 3 ke 2 itu paling dekat. So, oke, jawabannya mana nih ya? Oke. Kalau misalnya kalian nggak mau ngitung, sebenarnya yang E udah salah nih. Ya, karena Balmer itu pakainya cahaya tampak ya. Cahaya tampak nggak segede ini sih. Ya, paling dari 400-an sampai 800-an gitu. Jadi BCD ini paling ya, kemungkinan BCD ini. Yang A enggak, karena ini inframerah, ini ultraviolet atau bahkan lebih gitu. Gambling. Next, kita mau cobain masukkan 3 ke 2 ya. Ingat tadi tinggal 1 per lambda Balmer sama dengan R, konstanta Rydberg-nya, dikali 1 per 2 kuadrat kurangi 1 per 3 kuadrat. Ini kan tadi sebenarnya udah kita kerjain yang ini ya. Jadinya 1/4 sama 1/9, 5R per 36. Sama kayak soal yang sebelumnya. Cuman kalau yang sebelumnya R yang kita masukkan, karena di sini juga nggak pakai R, so R-nya kita masukkan ya. Dibalik dulu, ingat dibalik karena lambdanya di bawah. Dibalik jadinya 36 per 5R. 36 tetap. 5 kali R-nya 1,97 kali 10 pangkat 7. Oke. Nah, ini kalau jawaban exactnya adalah 656 kali 10 pangkat min 9 atau 656 nanometer. Jawabannya kan yang deket sama ini kan 660 tuh ya kan. Oke. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngitung sedetail ini, kalian bisa pakai aproksimasi aja. Ini bisa kita buletin angka 1 aja. 1,097 dibuletin 1 berarti 36 bagi 5. 36 bagi 5 itu berapa sih? 720 ya. 720. Ups, di sini 720 itu yang paling deket sama siapa nih? 66481 gitu kan, 72 itu ya. Oke. Kalau yang ini pembaginya itu makin besar, berarti kan jawabannya harus lebih kecil. Ya. Berarti kalau tadi 72, berarti jawabannya harus lebih kecil dari 72. Jawabannya adalah C. Gitu. Tapi kalau yang ini aslinya bukan 1,097, let's say ini itu adalah 0,89 gitu, terus kita buletin ke angka 1, artinya kan dia lebih kecil ya. Kalau yang sebelah sini lebih kecil, berarti jawabannya adalah di atasnya. Kayak gitu, itu cara aproksimasi. Good. Ya, itu adalah salah satu yang bisa kita pelajari. Ya, habis ini kalian silahkan masuk ke kuis ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.